Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Said Romdon di acara podcastmu Live Talk Show Suara Dakwah yang Mencerahkan. Langsung siaran dari Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Berentas nomor 36 Kabupaten Lumajang. Senang sekali hari ini kita bisa live 2 kali dalam sehari karena kita ada tamu istimewa dari kota Pasuruan. Jauh-jauh dari Pasuruan ke sini ingin eh, berbincang-bincang mengenai ada sekolah pesantren akan tetapi juga memfokuskan kepada entrepreneur. Jadi ada beberapa fakta yang mungkin para pemirsa juga ingin tahu dan banyak dari saya sendiri juga tertarik sebenarnya ada sekolah pesantren tapi entrepreneur. Akan kita coba sapa dulu kedua narasumber kita. Narasumber pertama kita adalah Dr. Andes Abu Nasir MAG selaku Ketua PDM Kota Pasuruan. Assalamualaikum Pak Ustadz Abu Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. nggih Pak nggih? Alhamdulillah sehat selalu. Tadi perjalanan dari jam berapa Pak ke sini Pak? Jam 7 kita berangkat dari Jam Solo. 7 pagi. Ya, Oh, jam 7 pagi itu sudah berangkat. Mboten macet Pak tadi di perjalanan. alhamdulillah hanya sedikit setelah exit Leces tadi. Oh, keluar dari tol itu ya? Ya, Ya di situ memang jalur macet Pak. Oke, kita akan ketemu sama narasumber kedua kita. Ada Ustadz Dadang Prabowo MAG. Beliau adalah pimpinan SPIM alumni Gontor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. juga nggak Ustadz Dadang? Alhamdulillah sehat. Oke, karena sekarang pandemi ini harus tanya masalah kesehatan. Jadi kita harus tanya kabar dulu sebelum tanya sesuatunya. Mungkin kita akan langsung lanjut kepada topik yang pertama. eh saya mau tanya dulu tentang apa itu SPIM. Kan kalau dari kota Pasuruannya sudah familiar, tapi kalau dari kota Lumajang ini masih asing sebenarnya. SPIM itu apa? Mungkin dari Pak Abu Nasir bisa menerangkan. oke, terima kasih. SPIM itu kalau dilihat dari kepanjangannya itu adalah Sekolah Pesantren Entrepreneur Al-Maun Muhammadiyah. Al-Maun Muhammadiyah. Iya, Sekolah Pesantren Entrepreneur Al-Maun Muhammadiyah Nggih. yang didirikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan ya, semenjak tahun 2015-an 2015. ya 2015. Dan kalau kita lihat dari nama itu Nggih. paling tidak kita bisa mencatat tentang 3 hal. Yang pertama adalah sekolah, Sekolah, yang kedua pesantren, dan pesantren, yang ketiga entrepreneur entrepreneur. yang diarahkan kepada nilai-nilai dan cita-cita pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan Jalan. sebagai Bapak Pendekar Surah Al-Maun. Pendekar ya. Iya, yang berusaha sejak awalnya itu mewujudkan Al-Quran, Nggih. ayat-ayat Al-Quran, iman seseorang Muslim, mukmin itu terwujud dalam tindakan, amal nyata. Amal nyata. Ya, jadi bukan sekedar agama diimani, dihayati, dipelajari, didakwahkan, tetapi agama diwujudkan dalam bentuk perilaku dan tindakan. Nggih, nggih. Nah, kan waktu itu diilhami oleh surah Al-Maun. Seorang mukmin muslim tidak benar-benar dikatakan sebagai orang yang sholat, Nggih. orang yang beriman, apabila dia masih menghardik anak yatim, tidak menyantuni fakir miskin, Nggih. dan nilai-nilai sosial yang selama ini melanda kaum du'afa. Nah, karena itulah kemudian supaya kita tidak termasuk di antara orang-orang yang mendustakan agama, Nggih. sebagaimana disebut dalam surah tersebut, maka iman kita harus faith in action. Jadi iman dalam tindakan. Ya, kayak seperti itu. Senang sekali saya dengarnya Pak, benar-benar ini. Karena memang ya kebanyakan kita juga sering belajar Pak ya, prakteknya itu yang memang sulit. Betul, betul gitu. Siap-siap. Nggih, kalau sekiranya lokasi sendiri, berarti SPIM ini sebenarnya sekolah pesantren, berarti saya manggilnya ini sekolah atau pesantren gimana? Lebih Pesantren SPIM, kita lebih kenalkan pada sosok pesantren SPIM-nya. sosok pesantren. Nah, karena apa? Karena memang kita mengintegrasikan sepenuhnya kurikulum pesantren, pondok, sebagaimana pondok-pondok salafiyah yang tersebar di Indonesia Nggih. dengan kurikulum nasional. Hmm, Integrasi itu tidak awu-awu atau tidak seolah-olah, nggih. tapi benar-benar terintegrasi. Jadi anak-anak yang nyantri di sana itu di samping mendapatkan kurikulum mata pelajaran nasional, Oke. ya,
juga sepenuhnya mendapatkan kurikulum nilai-nilai agama sebagaimana pondok pesantren seperti tahfidz Quran, kemudian bahasa Nggih. terutama Arab dan Inggris, Nggih. lalu juga nilai-nilai agama yang lain, Quran, hadis, dan tentu saja di balik itu semuanya nanti harus terwujud sebagai sosok pesantren, anak-anaknya lulus seorang pemimpin yang punya jiwa entrepreneur yang mewujudkan nilai-nilai agama tersebut. Oh. Mungkin nanti Ustadz Dadang bisa menjelaskan gimana mewujudkannya kan gitu ya. Iya. Saya juga masih penasaran ini, Pak. Karena memang secara penjelasannya Pak Abu Nasir ini memang karena secara agama tidak hanya belajar tapi juga praktek, secara Betul. pendidikan tidak hanya sekolah tapi juga pesantren ini Iya, betul. sangat lengkap, Pak. Betul. Memang diproyeksikan menjadi pesantren yang lengkap. Oh, gitu. Oke. Kalau lokasinya di mana Ustaz Dadang? Lokasinya di SPIM ini ada di mana? SPIM ini ada di 2 lokasi. Nggih. Kalau kampus Putra itu berlokasi di Jalan AH Nasution Nggih. nomor 1, Nggih. Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Nggih. Kemudian untuk kampus putrinya berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 1, Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Oke. Oh, Jadi sama-sama terpisah. di Kota Pasuruan tapi Iya. terpisah, kata nggih. Satu kecamatan, Satu kecamatan. ya kira-kira jaraknya 500 meter. 500 meter. Kalau pengalaman saya di pondok dulu, kalau saya waktu mondok karena kampusnya berdekatan itu masih Iya. ada celah untuk bertemu. Kalau ini tidak ada ya, Pak Tidak ya? ada. Masih tidak akan bertemu, nggih. Curi-curi pandang gitu kalau zaman saya dulu masih ada. Karena terpisah oleh jalan raya, jalur Pantura itu Oh. terpisah. Dan kegiatan pun dilaksanakan di 2 kampus terpisah. Hmm. Pembelajaran pun juga terpisah kan. Berarti tidak ada momen ketika ada acara besar sama-sama berkumpul gitu? Tidak ada? Pernah, tapi itu jarang. Biasanya 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Oh. Nah, kalau sekiranya masa pandemi COVID ini gimana pembelajaran di pondok itu? Atau tetap berjalan seperti biasa? Karena kemarin itu waktu kita wawancara dengan pondok Darul Muhajirin dari Guci Alit itu katanya karena kita sudah isolasi dari zaman dahulu, kenapa kok harus Iya. dipulangkan anak-anak? Kalau di SPIM gimana? Sama, kita juga melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi setelah kita meminta izin kepada MJ3, kemudian kepada pemerintah daerah juga mengizinkan, dan juga santri-santri pun diizinkan oleh orang tuanya Nggih. sebelum mereka kembali ke pondok sudah melaksanakan isolasi mandiri. Ketika ke pondok pun juga melaksanakan isolasi mandiri selama Nggih. 14 hari. Nggih. Baru setelah itu pembelajaran tatap muka kita laksanakan, tetapi tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan. Santri-santri di kelas tetap pakai masker, guru-guru pun, ustadz-ustadzah pun, ustadzah dan ustadzah pun juga memakai protokol kesehatan. Oh. Tapi sebenarnya kalau hanya murid saja sebenarnya aman kalau di sana ya, Pak ya. Mungkin yang berpotensi membawa virus adalah ustadz-ustadz mungkin ya, Pak ya. Ya, Karena yang bersinggungan dengan dunia luar kan benar. sebenarnya ustadznya nggih. Kita mengantisipasinya ketika mereka masuk ke lokasi pesantren, kita Nggih. cek suhunya, suhu tubuhnya. Kalau memang benar-benar sakit, ya Nggih. kita tidak izinkan untuk masuk ke area pesantren. Oh. Jadi kita berikan kelonggaran perizinan bagi ustadz dan ustadzah semasa pandemi ini, juga masa pandemi. Nggih, berarti pencegahannya sudah sesuai Pak ya Sudah sebenarnya. sesuai, dan setiap pekannya kita melaksanakan penyemprotan di asrama, di Oh, ada? kelas ada. Oh. Dan memang pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini kita kurangi. Oh. Yang biasanya masuk jam 7, kemudian sebelum asar baru keluar kelas, Nggih. kita masuknya itu jam 8 supaya para santri itu punya waktu untuk olahraga, meningkatkan imunitas mereka. Bahkan sampai Iya, seperti itu. Sampai seperti itu. Mantap Ketika sekali. di sore hari pun juga sama seperti itu. Dan keluar kelasnya itu sebelum zuhur. Jadi tidak terlalu lama di kelas, karena kalau terlalu lama nanti khawatir Beresiko. beresiko. Nggih. Ini Kunjungan orang tua. Iya, Oh iya, kunjungan kunjungan orang orang tua tua bagaimana? pun itu kami baru memperbolehkan ketika di luar itu penyebaran virus itu sudah menurun. Itu kita perbolehkan kunjungan, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. oh, ada video yang sempat viral dulu kalau tidak salah di pesantren Gontron apa yang Ya. kunjungan hanya 5 menit setelah itu harus pulang. Itu kalau di sana
ada batasan waktukah untuk kunjungan orang? Kunjungan kita batasi 1 jam dan 1 yang jam. mengunjungi itu pun terbatas hanya 2 orang saja 2 orang saja. dan kita kasih jarak. Oh, Jadi tidak bertemu tatap secara muka, langsung ya. tidak boleh bersalaman dan hanya bertemu saja. Iya, karena memang kalau sekiranya ada kontak itu pun malah kebelakangannya yang lebih susah, nggih. Iya benar. Ya, saya kira itu yang penting. Jadi Iya. bagaimana bisa mengunjungi waktu tidak lama, tidak bersentuhan, dan tidak berdekatan. Tapi kangen sudah terobati. Nah, paling tidak ngobatin itu. Iya. Tapi satu catatan saja. Nggih, pripun? Ini juga yang penting. Jangan sampai ini dianggap sebagai sebuah paksaan harus masuk tatap muka, padahal situasinya pandemi dan ada aturannya. Maka pesantren juga bisa memfasilitasi andai ada wali santri yang tidak mengizinkan atau tidak bersedia Nggih. putranya masuk pondok tatap muka. Oh, ada fasilitas itu juga, nggih. Nah, artinya misalnya di Bali, orang ada di Bali, saya nggak sanggup, nggak berani, nggak mengizinkan. Ya dia tetap di rumahnya di Bali, lalu pesantren memfasilitasi daring. Jadi seperti itu. Oh, ya sudah sejauh itu. Ya. Oke, ini juga saya mau membacakan komentar-komentar yang ada di Facebook yang sudah masuk dari para netizen ini yang sudah bergabung bersama kita. Ini ada dari Ibu Evi Dwi Ervida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dadang. Mungkin namanya Ustaz Dadang ini, nggih. Sama Esensul Saladin, semoga selalu memberikan kemudahan bagi perguruan Muhammadiyah untuk mengembangkan mutu pendidikan dan SDM Muhammadiyah. Amin. Dan juga ada pertanyaan ini dari salah satu netizen atau pemirsa podcastmu, adakah santrinya dari luar kota atau khusus dari Pasuruan saja dan apa saja syaratnya masuk spam? Ini mungkin kalau ada yang berminat bisa langsung disampaikan saja. Ya. Dari Ustaz Dadang mungkin. Kalau santri kami memang tersebar ya di seluruh Jawa Timur, bahkan ada yang dari luar Jawa Timur. Yang jauh itu dari Sulawesi ada. Biasanya kalau di pondok itu dikatakan bonafit kalau santrinya dari jauh, biasanya Ya. kan gitu. Dari Sulawesi paling jauh. Iya. Tahun lalu itu ada yang dari Ambon. Ambon. Iya. Oh, Ada. Persyaratannya ya melengkapi berkas itu. seperti apa berkasnya itu? Berkas surat tanda kelulusan itu. Nggih. Kemudian membayar administrasi. Nggih. Selain itu adalah nanti ada tesnya. Wah, ada tesnya juga. Iya, ada tes masuknya. Oh, sebentar. Kalau ini tadi belum ditanyakan, nggih. Sekolahnya ini tarafnya SD, SMP atau SMA? SMP dan SMA. SMP dan Tingkat SMA. SMP Oh, dan hampir sama SMA. kayak Pondok Gontor sebenarnya, nggih. Iya, sama. Oh, siap. Terus kalau sekiranya ini untuk Pak Abu Nasir, saya ingin tanya tentang sejarah berdirinya SPIM ini, karena mungkin lebih tepatnya Muhammadiyah yang bisa menjawab masalah SPIM ini. Kapan ini Pak berdirinya? Ya, 5 tahunan lah, 5 sampai 6 tahun yang lalu itu kan Tahun berapa? 2014-2015 ya. 2014. Itu SMP Muhammadiyah Nggih. ingin kita kembangkan menjadi SMP yang punya pondok. Awalnya SMP. SMP Muhammadiyah yang berboding gitu. Nggih. Jadi yang mondok. Jadi pagi sekolah di SMP Muhammadiyah, Nggih. lalu siangnya sampai sorenya sampai malam itu menginap di pondok tersebut untuk mempermudah wali santri serta memberikan nilai tambah pada perguruan SMP Muhammadiyah. Nggih. Tetapi lama-kelamaan tuntutan masyarakat, tuntutan wali santri menginginkan ya sebaiknya ya pondok saja total Sekalian sekalian pondok saja gitu. Nah, akhirnya kita dirikanlah tahun 2015 itu ya SMP Muhammadiyah Boarding School. Nggih. SMP yang pondok. Nah, dalam perkembangan berikutnya SMP Muhammadiyah juga berkembang. Nggih. Lalu pondok juga berkembang, minat masyarakat tinggi, Nggih. kepercayaannya juga lumayan bagus. Wali santrinya juga meminta, sudahlah kita murni kita dirikan pondok sendiri, lalu SMP sendiri, gitu. Akhirnya kita dirikan SMP SPIM Nggih. dengan embrio dari SMP Muhammadiyah. Berarti SMP Muhammadiyahnya tetap berdiri. Nah, tetap berdirilah SMP Muhammadiyah itu, tetap berkembang, tetap ada. Lalu ada tambahan SMP SPIM sendiri, yaitu berupa pondok tersebut. Nggih. Gitu. Nah,
karena kebutuhan sarana prasarana yang juga berkembang, maka SMP Muhammadiyah kemudian kita tempatkan di lokasi sendiri, yaitu di tempat kantor PDM sekarang ini. Nggih. Sementara SMP SPIM berdiri sendiri di pondok tersebut, di tempatnya yang dulu SMP Muhammadiyah. Gitu. Sampai sekarang di Kota Pasuruan PDM punya SMP Muhammadiyah 1 Nggih. yang beralamat di kantor Tapi itu juga PDM. masih boarding, Pak ya? Tidak, Oh, kalau sudah SMP tidak enggak. boarding. Nggih. Hanya sekarang SMP Muhammadiyah kita tambahi dengan unsur tahfidz ya Ustaz ya? Iya. Tahfidz Quran. Lalu ada SMP SPIM sendiri. Nggih. Tadi sudah sampai Ustaz datang. Di SPIM, pesantren SPIM ada 2. Ada SMP SPIM, ada SMA SPIM. Nah, gitu sekarang. Oh, nggih. Mungkin kalau dari kok saya terngiang-ngiangnya Ustadz Prabowo ya. Karena keren kalau Ustadz Prabowo. Nggih, Ustadz Dadang itu sebenarnya dari SPIM sendiri ini yang mungkin yang ditonjolkan itu pembelajarannya yang seperti apa sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Yang sebenarnya semuanya kita tonjolkan ya. Semuanya Iya, ditonjolkan. karena tadi Ustadz Abu Nasir mengatakan bahwasanya sistem integrasi antara kurikulum pesantren Muhammadiyah. Nggih. Alhamdulillah SPIM ini sudah menggunakan buku dari terbitan LPP, Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah. Oh, siap. Kemudian kurikulum nasional, kemudian tahfidz, Nggih. entrepreneur, selain diajarkan juga dipraktekkan. Ya itu semuanya. Jadi Oh, kita memberikan materi-materi tersebut kepada santri-santri nggih. dan kita evaluasi setiap di akhir semester progres pembelajaran dari setiap kegiatan yang kita adakan gitu. Siap. Ini ada pertanyaan juga. Pertanyaan setiap kali murid yang saya temui tentang pondok itu pasti ini. Ini kan sistem pondok. Apa ijazahnya bisa dibuat untuk kuliah atau yang lainnya? Kalau ijazah Berarti kan dari SMP sebenarnya Iya. ya ijazahnya itu. Nggih. ijazah pesantren Muhammadiyah Nggih. pernah itu kalau untuk melanjutkan ke jenjang formal itu Iya. memang makanya adalah ijazah SMP dan SMA. Oh iya, SMA. Cuma untuk melanjutkan ke jenjang pesantren itu ijazah itu dipakai. Ada 2 ijazah berarti. Iya, ada 2 ijazah. Oh, Ijazah pesantren kita Nggih. ada, kemudian ijazah dari SMP. Diknas, formal ya, sekolah formal ada juga. Ijazah pesantren sendiri ada beberapa strategi kita ya. Iya. Ada rapotnya lah paling enggak. Nggih. Ada rapot Rapotnya, ya. entrepreneur ya. Ada rapot mental, ada rapot pesantren, ada rapot Rapot entrepreneur. mental. Seperti apa itu? Rapot mental itu ya keseharian santri ya, mulai dari kepribadiannya di asrama itu kan di setiap asrama itu ada pembimbingnya. Nah, pembimbing itu kemudian memberikan penilaian tentang sikap kepribadiannya di asrama, pergaulan dan sebagainya. Berarti tidak hanya iya. Iya. Kalau pembicaraan saya sama teman-teman itu sekarang pendidikan hanya fokus pada ilmu. Kalau ini juga Oh, karakter tidak. Iya, sebenarnya ya. karakter. Pendidikan moral juga. Jadi yang penting itu juga. Jadi Iya, selain rapot mental, Nggih. jadi kalau sekarang ada revolusi akhlak, Oh, iya. revolusi mental itu kita sudah terapkan itu di situ. Sudah jalan lebih Iya, dulu. sudah jalan. Kedisiplinannya, ketaatannya, ya, Nggih. kebersihannya, ya, sikap kerjasama itu ada semua di situ. Nggih. Dan kemudian ada juga rapot entrepreneur tadi itu. Nah, itu saya masih belum masuk ke entrepreneur itu seperti pelatihan seperti apa sih sebenarnya entrepreneur? ini? Entrepreneur itu memang diajarkan ya. Nggih. Setiap harinya ada jadwalnya, terjadwal, dan itu dipraktekkan oleh instrukturnya. Dan itu kemudian di akhir seperti halnya kurikulum Diknas dan kurikulum pesantren itu kita adakan ujian. Praktek nih. Iya, baik ujian praktek maupun ujian tulis. Siap. Hanya yang perlu ditekankan mungkin Ustaz ya. Jadi kalau kita hanya berbicara mengenai entrepreneur sebagai metode untuk membentuk anak-anak yang bisa memproduksi sesuatu, membuat sesuatu, wirausaha dan sebagainya, itu mungkin terlalu kecil ya. Nggih. Yang lebih besar sebenarnya adalah jiwa entrepreneur. Nah, jiwa entrepreneur ini sangat erat kaitannya dengan jiwa kepemimpinan. Jadi di sana diperkuat betul Nggih. sinergi dengan IPM, dan di situ ada IPM. Lalu di pondok kita juga punya kepemimpinan santri. Nah, disitulah kita bentuk karakter-karakter pemimpin yang jika nanti lulus dari pondok
Nggih. jiwa mandiri, jiwa untuk berwira swasta, berwirausaha, Nggih. jiwa untuk menjadi pemimpin itu bisa menjadi modal bagi anak-anak santri lulusan SPIM Nggih. untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, Iya. tidak tergantung dengan apa yang ada sekarang gitu. Nggih, karena biasanya juga masalahnya kuat atau tidaknya orang nanti setelah menempuh pendidikan itu kan ketika dia sudah terjun ke masyarakat. Iya, betul. Sebenarnya kan di situ perang sesungguhnya itu kan. Nggih. Kalau untuk Pak Ustadz Abdul Nasir, kalau sebenarnya dari Muhammadiyah, tantangan yang dihadapi waktu mendirikan SPIM sampai perjalanan ke sini itu sebenarnya lebih dari segi apa itu sebenarnya? Kalau Ya tentu tantangan. tentu kalau dari kita itu misalnya Muhammadiyah itu kan relatif baru-baru ini saja, belum terlalu lama lah menggeluti dunia kepesantrenan. Meskipun dulu-dulunya juga banyak pimpinan kita dari pesantren, Nggih. tetapi kan transisi dari apa namanya sistem pendidikan Belanda kepada sistem pendidikan Islam oleh Pak Dahlan diwujudkan dalam bentuk persekolahan, sistem sekolah, sehingga sekolah Muhammadiyah lebih familiar dengan sistem sekolah pendidikan umum. Nggih. Lalu kok ternyata kebutuhan zaman sekarang ini malah sangat mendesak untuk kebutuhan adanya pemimpin-pemimpin umat yang berbasis pondok dan punya nilai-nilai keagamaan yang tinggi. Nggih. Ya kan, unsur itu kuat. Dan Muhammadiyah sangat concern, butuh kepada itu juga. Nggih. Maka kenapa tidak kemudian kita ikut mendirikan pesantren dan punya pesantren. Nah, awalnya berupa boarding-boarding gitu. Iya. Ya sudah, kita sekolah tapi dipondokkan lalu diberi nilai-nilai pondok. Nggih. Nah, saya kira sekarang sudah saatnya Muhammadiyah mulai berpikir betul secara serius bagaimana bisa punya pondok, betul-betul pondok, pesantren. Berbasis pesantren, punya nilai kurikulum nasional. Jadi itu menurut saya harus diprodusir oleh Muhammadiyah. Dipikirkan betul, karena masa depan perserikatan tidak hanya tergantung pada sistem persekolahan kita, dan juga sistem kepesantrenan yang mampu membentuk pemimpin yang tadi kita sebutkan di depan. Nggih. Oh, siap-siap. Ini juga ada pertanyaan sebenarnya untuk Ustadz Dadang. Karena Ustadz Dadang juga lulusan pondok sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang ada di SPIM dan tidak ada di pondok? Saya juga lulusan pondok. Enggak lulus pondok, enggak lulus kan. Hanya beberapa tahun. Tapi sebelum Ustadz Dadang menjawab dulu, kita mau lihat yang lewat berikut ini nggih. SMK Muhammadiyah Lumajang. Cek. Oke, kembali lagi di podcastmu Live Talk Show Suara Dakwah yang Mencerahkan. Kita kembali lagi bersama dua narasumber kita, dan kita ada pertanyaan tadi yang sudah terpotong kepada Ustadz Dadang bahwa sesama pernah mengenyam pondok, apa yang ada di SPIM tapi tidak ada di pondok? Apa itu, Ustadz Dadang? Yang ada di SPIM tidak ada di pondok. Iya, Mungkin entrepreneur itu ya. entrepreneur ya, saya juga setuju sekali itu. Oh, baru ini. Iya. Karena saya pernah di daerah Pasuruan sampai Banyuwangi kan ada jaringan pesantren Muhammadiyah balapan ya. Kemudian yang satu-satunya pesantren mungkin punya diferensiasi ya, pembeda itu ya SPIM mungkin ya. Dan itu mungkin daya tarik ya bagi calon santri, calon wali santri untuk memondokkan ke SPIM. Karena bagaimanapun sekarang itu kita membutuhkan santri-santri yang bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, tidak harus mencari kerja. Nah, itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Nasir, lebih penting dari halnya praktik-praktik itu adalah membentuk jiwa entrepreneur sendiri.
Nah, saya menambahkan ya, IPM yang ada di SPIM itu mungkin berbeda atau yang ada di pesantren Muhammadiyah pada umumnya Nggih. berbeda dengan di sekolah-sekolah. Kita sesuaikan dengan keadaan pondok itu sendiri. Nggih. Karena di pesantren mereka hidup 24 jam Iya. bersosialisasi dengan temannya, maka secara tidak langsung juga bagian-bagian itu pun kita tambah sesuai dengan kebutuhan saat itu. Dan yang diurus juga tambah banyak. Ada bagian kesehatan, Iya. ada bagian kebersihan. Ya mereka bertanggung jawab sepenuhnya tentang kebersihan asrama mungkin. Nggih. Nah, disitulah dididik jiwa kepemimpinan mereka. Oh. Siap. Itu yang jadi penilai contoh tentang rapot apa tadi? Mental Sikap ya? mental. Rapot mental Iya. itu yang menilai apa kalau dulu di zaman pondok itu kan memang pengasuh di kamar itu kan dari murid-murid sendiri yang sudah kelas 5 kalau zaman saya dulu itu. Kalau sekarang ini apa dari ustadznya atau dari juga Dari sama? ustadznya, Oh, dari ustadznya. dari Nggih. ustadz sekarang. Jadi tidak bisa subjektif kalau dulu kan Tidak subjektif. bisa. Oh, seperti itu nggih. Nah, jadi sekarang dari setiap kamar itu ada Nggih. musrifnya sendiri-sendiri, ada pembimbing kamar masing-masing. Nggih. Nah, mereka itu bertanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan, kemudian membina santri, Nggih. dan di akhir memberikan penilaian. Dan rapot itulah yang kemudian nanti dibaca oleh santri dan oleh wali santri, sehingga wali santri pun juga tahu perkembangan mental karakter putra-putrinya selama di pesantren. Nggih. Oh, sangat. Saya kok lihatnya ini kok sangat sempurna itu jadi gedek-gedek terus saya. Jadi ini juga pertanyaan mungkin untuk Ustadz Abu Nasir yang ingin saya tanyakan juga, kenapa SPIM? Maksudnya mungkin kalau SPIM kan sudah berjalan, apakah memang perlu ini diduplikasikan di kabupaten lain? Mungkin dari Ustadz Abu Nasir. Ya, saya kira tadi ada sampaikan Ustaz Dadang ya, setiap pesantren memiliki kekhasan sendiri, Ada ciri khas. diferensiasi sendiri, dan punya brand-brand sendiri. Nggih. Ada juga yang pesantren yang mempunyai nama Sain, gitu. Oh, nggih, Ya kan? Ada. Sain. Ada pesantren yang punya nama lain lah ya. Nggih. Lah kita lebih mengedepan dengan nama entrepreneur itu tadi. Nggih. Jadi bukan sekedar sebuah praktek-praktek untuk membuat sesuatu, memproduksi sesuatu seperti prakarya, Nggih. tetapi kepada jiwa itu tadi. Iya. Jadi jiwa entrepreneur, jiwa kepemimpinan ini saya kira nanti suatu saat bisa menjadi brand. Iya. Brand kita di situ. Tetapi lagi-lagi karena ini adalah pesantren, tentu ciri khas dari pesantren tidak boleh hilang. Termasuk jiwa pesantren juga tidak boleh ditinggalkan. Nggih. Misalnya jiwa keikhlasan, jiwa sederhana, Nggih. kesederhanaan, kerjasama, ta'awun dan lain sebagainya. Iya. Juga nilai-nilai yang utama, bagaimana dia penguasanya terhadap agama. Nggih. Kalau memang itu pesantren ya. Iya. Jadi bukan sekedar sekolah boarding. Jadi mungkin para calon wali santri atau masyarakat perlu kita sadarkan. Ada sekolah boarding, ya, ada sekolah yang memang itu basisnya pesantren. Lah, kita inginkan yang seperti apa gitu. Iya. Atau benar kita integrasikan seperti yang di SPIM ini. Di SPIM ini integrasi tapi tambahan. Tambahannya malah entrepreneur tadi. Iya, malah Ya kan? lebih Nah, nilai plus malah. ada tambahan entrepreneur. Kalau bahasa itu biasalah. Nggih. Ya. Jadi itu saya kira Oke. branding dari setiap pondok tentu berbeda-beda, Iya. tergantung dari kita ingin seperti apa. Tapi masyarakat harus punya pikiran kalau mau menyekolahkan. Anakku tak pondokno oleh pelajaran pendidikan umum, ataukah anakku tak sekolahno tapi oleh pelajaran pondok. Tuh, itu dua hal yang Iya, berbeda. prioritas Pak ya sebenarnya. Iya, Siap. Gitu. Oke. Sebenarnya ini saya juga masih banyak listnya kan, tetapi sayang sekali karena ini mau bertabrakan dengan azan zuhur sebenarnya. Jadi memang kita harus sholat zuhur juga. Mungkin kalau sekiranya nanti ada dari masyarakat yang ingin memondokkan mungkin di SBIM, mungkin bisa menghubungi nomor kalau ada yang ingin tanya-tanya. Nomornya Ustaz Dadang mungkin bisa di-share. Mungkin bisa langsung ke akun. Oh, akun Kami ada. Nggih. di Facebook itu SPIM Pasuruan. Spam tulisannya Ya, nggih. SPIM Pasuruan. Spam Pasuruan. Kemudian di IG juga ada, Nggih. itu pesantren SPIM. Pesantren SPIM. SPIM IG-nya. Kemudian di website kami di www.spim.sch.id. .ch.id. Nah, Oke.
Itu kalau informasi tambahan mungkin ada di PW-mu ya, mungkin ya, karena Oh, kita juga sering mengirim mengiklan. ya berita lewat sana. Siap. Oke, sangat menarik sekali akan tetapi sayang sekali harus kita akhiri. Ngapuntennya Terima Ustaz kasih Abah Nasir dan juga Ustaz telah Dadang. diundang dan wawancara di sini. Luar biasa bagus nih. PDM Lumajang punya podcast ya, yang sudah populer juga. Alhamdulillah, nggih karena memang banyak suara yang harus disuarakan itu. Betul. Ya, selamatlah PDM Lumajang Nggih, ya. terima kasih Pak Ustaz Abah Nasir. Nggih, mungkin untuk pemirsa kita sekian dulu untuk live talk show pada kali hari ini. Kalau sekiranya dari pemirsa ingin lebih tahu lebih banyak tentang SPIM Pasuruan ini, mungkin bisa dicek kalau di Facebook ada SPIM Pasuruan, IG ada Pesantren SPIM. Kalau di websitenya ada www.spim.schh.id. Saya Romi undur pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Podcastmu Suara Dakwah yang Mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. SMK Muhammadiyah Lumajang.